Silakan Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kamera, video, atau cam-nya disilakan untuk dinyalakan ya. Kita akan segera mulai untuk kegiatan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sembari kita berlangsung. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat datang Communicasting online yang tentunya kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunikasi. Ketahui bahwa di bidang sesuai namanya yaitu Communicasting, yaitu Communication and Broadcasting, di bidang public speaking, komunikasi, broadcasting, presenter TV, radio, dan lain-lainnya. Kami berada di Jabodetabek tentunya, dan juga berada di luar Pulau Jawa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan membawakan ya narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai tips and trick menerbitkan buku. Nah, kalau berbicara mengenai buku nggak boleh sembarangan, harus ahlinya tentunya. Dan tentunya narasumber kita bukan ahlinya lagi, pakarnya beliau. Nah, seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk membacakan mengenai data diri beliau. Mohon izin. Nah, oke ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi narasumber kita ini adalah pria dari kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, beliau adalah lulusan Sarjana Teknik Perencanaan Kota di Institut Teknologi Malang, tentunya dengan predikat cum laude pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, tahun selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude juga. Lulus pada tahun 2015. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui narasumber kita sebagai ketua program juga, ketua program studi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota pada tahun 2017 hingga 2019 di Universitas Agung Podomoro, Jakarta. Kemudian kini beliau sebagai dosen part-time di Universitas Bakri, Jakarta, Direktur Operasional PT Paroha Topas Sejahtera, yaitu yang bergerak di bidang konsultan, jasa perencanaan tata ruang, pengukuran, pariwisata, dan penilaian. Kemudian perlu diketahui juga Bapak Ibu, beliau adalah host atau presenter TV dari salah satu program Kim Talk di Hai Indo TV. Kemudian beliau juga bergelut pada bidang jasa penilaian, yaitu sebagai tenaga penilai terregister pada Kementerian Keuangan dengan nomor register RMK sekian. Nah, kemudian beliau juga aktif. Jadi narasumber kita ini bukan hanya autor atau penulis saja, tapi beliau juga aktif di berbagai bidang lain, yaitu di public speaking. Sebab aktif sebagai narasumber di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dan beliau juga telah mempublikasikan hasilnya dalam beragam jurnal, artikel, maupun buku yang sudah diterbitkan dan sangat menjawab tantangan spasial masa kini tentunya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, langsung saja ya. Karena kita bakal disuguhkan materi yang luar biasa, tips and trick menerbitkan buku. Nah, seperti layar belakang saya, sudah banyak buku. Ya, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah. Ini dia, my brother Amandus Jomtalo. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bro Tony, nih sahabat saya, dan juga kepada CEO Communicating Academy, Ko Doni De Keister. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam forum yang terhormat kali ini. Saya tidak perlu memperkenalkan diri saja karena materi kita cukup banyak. Karena kita bicara tips and trick, sepatutnya bukan cuma hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana apa itu menulis dan sebagainya, tetapi ini hanya saya coba pemantik. Semoga rekan-rekan semua bisa mengambil ilmu dari diskusi kita pada hari ini.
Ini ada kontak saya juga, nanti kita bisa diskusi lebih intens ya kalau waktunya mencukupi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat atau bisa resen, nanti akan dipersilakan oleh Bro Tony. Teman-teman sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya akan menyampaikan dalam 3 hal utama. Yang pertama adalah menulis, bagaimana parafrase dan yang dikatakan dengan plagiat. Ini sebagian kecil dari buku saya, sebagian ada di dalam bentuk hard copy, ada juga dalam bentuk digital, ada juga di Google Play Store, Google Book itu bisa diunduh saja, bisa dibaca di sana. Ada ini di luar jurnal, dijual artikel di majalah. Jadi sekilas terkait dengan saya, dan ada satu buku dalam proses cetak bagaimana membangun peradaban berbasis pariwisata. Rekan-rekan sekalian, seseorang itu dikatakan dia berkompeten apabila dia menulis. Kenapa? Jika dia tidak menulis, dia akan hilang di kekan waktu. Jadi kalau Tony Saputra, sarjana komunikasi, jago berkomunikasi ketika dia sudah mensyiarkan komunikasi itu dan punya track record dalam bentuk karya. Salah satunya adalah buku. Kita lihat banyak sekali mentor-mentor terkait dengan financial, misalkan Financial Revolution, Tung Dasam Waringin. Bukunya begitu banyak, belum yang lain, dan sebagainya. Saya tidak perlu menyebut. Anthony Robbins, itu banyak sekali. Dia jago di bidang neuro-linguistic programming, tapi dia ada bukunya. Sehingga setelah ide-ide yang dia sampaikan, itu terdokumentasikan dengan baik. Nah, karena kita ini kelasnya adalah latihan, mohon dituliskan di dalam room chat, tuliskan apa yang dilihat saat ini dan diinterpretasikan. Saya ingin tahu ide dari rekan-rekan semua. Silakan, 1 menit boleh. 1 atau 2 menit lah. Oke, sudah ada. Seorang artis pelukis miniatur yang sedang melukis menggunakan kaca pembesar. Bagus. Ketelitian sumber kesuksesan. Bagus. Omnibus Law. Ya, boleh. Fokus. Oke. Mengukir sebagai profesi hidup. Bagus. Pelukis butuh teliti dan sabar. Cermat. Oke. Cukup. Oke, seorang seniman dengan karya mini arsitektur. Bagus. Tidak ada yang salah ketika semuanya menulis. Sebenarnya apa sih menulis? Menulis itu adalah mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan berbeda sudut pandang. Dari gambar saya saja sudah ada kurang lebih hampir 10 ide. Jadi kita boleh berbeda sudut pandang. Yang tidak boleh apa? Ketika itu dilakukan plagiarisme. Plagiarisme nanti saya jelaskan. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang diungkapkan tidak sesuai dengan fakta atau tidak ada korelasi yang jelas antara tulisan dengan kenyataan yang ada atau common sense. Misalkan matahari terbit di sebelah barat, itu kan aneh gitu. Berbedanya orang berbicara dengan menulis. Listening ini seperti ini, speaking. Kalau reading dan writing itu beda. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan ini. Kalau spoken itu masuk ke telinga, lalu dikeluarkan outputnya. Kalau writer, kita membaca dulu, lalu menuliskannya. Jadi, saya pernah mendengar satu quotation dari Ali bin Abu Thalib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi kita tuliskan semua apa itu. Nah, bagaimana tips dan triknya? Ketika kita menulis itu sebenarnya
menulis itu bisa dikatakan hobi, bisa dikatakan pekerjaan, bisa dikatakan mendukung pekerjaan, nulis laporan, nulis skripsi, nulis makalah. Sebagai aktualisasi diri, saya sebagai seorang penulis, saya menulis tentang bidang saya. Agar saya terkenal, ya itu poin berikutnya. Beramal bisa, karena kita salah satu kebanggaan sebagai seorang manusia adalah ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dituliskan. Yang ketujuh bagi terapi. Inilah berbeda antara yang namanya author dan writer. Kalau writer, itu kerja mekanis. Terampil dia dalam menulis gagasan. Biasanya karya-karyanya non-fiksi. Dan dia sangat membaca peluang pasar. Kalau author, kebalikannya. All scientists all the same until one of them write a book. Jadi kita dikatakan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Berapa lama sih kalau kita mau menulis? Yang pertama, Tom Clay itu menulis 1 hari 10 halaman. Pukul 6.00 sampai pukul 10. Kurang lebih 4 jam. 1 bulan 300 halaman. Salah satu penulis autobiografi dari A.A. Jim, Bambang Trim, 1 hari 70 halaman. Itu pukul 7.00 sampai pukul 19.00. Ya, hampir 12 jam. Salah satu teman saya, Janar Simarmata, itu 1 hari 15 halaman. 1 tahun 26 buku terbit. Dan di COVID ini dia 100 buku. Selama saat diumumkan COVID, Maret 2020, hingga saat ini, target dia sudah 90 buku terbit. Ketika kita menulis, nanti kita akan tahu, step by step. I don't know what it, I can do it. Sampai yes, I did it. Inilah tahapan-tahapan ketika kita menulis. Kita akan menulis pada level yang mana. Apa kuncinya? Alokasikan waktu yang semua miliki. Komitmen yang kedua. Komitmen kita untuk menulis. 1 hari berapa halaman? 1 hari dari pukul berapa sampai pukul berapa? Ini contoh. Buku Menghindari Praktek Plagiarisme, Kejahatan Akademik Terbesar. Kalau kita belum bisa menulis sendiri, mari kita bareng-bareng. Saatnya kolaborasi, bukan saatnya berkompetisi. Kompetisi memang perlu, tapi bagi kita yang baru memulai menulis, mari kita kolaborasikan. Nanti saya beritahu, buku kolaborasi itu akan bagus seperti apa. Pasti semua punya hambatan ketika dia menulis. Yang pertama, hambatan adalah waktu. Kita tidak punya waktu, alasan ini, itu. Orang pintar karena kebanyakan cara, orang pandai. Orang malas karena kebanyakan alasan. Yang kedua adalah kreativitas. Bagaimana kita mau menulis? Bagaimana menggali ide kreatif? Yang ketiga, teknis. Teknis menulisnya seperti apa? Yang keempat, tujuan menulisnya bagaimana? Yang kelima adalah psikologis, hambatan psikologis. Saya masih ngurus ini, saya masih ngurus itu, dan sebagainya. Ketika kita menerbitkan buku itu dikatakan bermutu karena 3 hal. Hal yang pertama, punya daya gugah. Kita membaca judul, itu sudah jelas isinya. Orang sudah tahu, menimbulkan curiosity, penasaran, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, daya ubah. Buku ini dapat membantu pembaca untuk merubah perilaku dari tidak tahu menjadi tahu. Dari belum diberitahu, akhirnya menjadi tahu. Dari kurang paham menjadi lebih paham. Jadi, kita jika ada penulis yang menulis buku motivasi, tetapi orangnya justru kebalikannya, itu kurang tepat. Saya dibilang seorang public speaker, tapi perilaku saya tidak menunjukkan sebagai seorang yang mahir dalam bidang public speaking dan attitude-nya, itu tidak layak untuk dibaca. Yang ketiga, daya pikat. Cover-nya bagus, packing-annya bagus, menarik untuk dilihat. Rekan-rekan sekalian, ada 2 kategori buku. Fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu berkaitan dengan yang intuisi, yang hayalan.
novel, prosa, puisi, drama, itu fiksi. Non-fiksi itu sesuatu yang analytical. Ya, ada data, ditunjang dengan data. Ini contoh buku non-fiksi. Biasanya non-fiksi itu pengetahuan yang secara formal, non-formal. Public speaking itu non-fiksi, bukan fiksi. Kenapa? Public speaking itu adalah experiential learning dari seorang speakers. Keterampilan yang kita peroleh secara formal dan non-formal, pengalaman, temuan baru, atau adanya namanya novelty, pemikiran yang kita renungkan. Bagaimana ketika kita menulis? Yang pertama, pola hierarkis, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Oke, alat transportasi darat terdiri dari mobil, sepeda motor, becak, dan sebagainya. Itu umum ke khusus atau sebaliknya. Ini pola hierarkis ini ada tahapannya dari awal sampai akhir. Banyak digunakan pada buku teks, pelajaran, modul, buku ilmiah ya. Ketika orang membaca pola hierarkis, dapat saja melompati bab buku yang ingin dibacanya. Ini contohnya, buku resep masakan. Ya. Perancangan implementasi basic data. Yang kedua, pola prosedural. Ada langkah-langkah, keterurutan, buku how to atau buku panduan. Contohnya membuat skripsi yang saya tulis di situ juga. Buat skripsi harus ada bab 1, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, apa? Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Nah, itu ada urutannya. Contohnya dalam bukunya A.A. Gim, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Assalamualaikum. Terus disapa, kita punya sopan santun. Ini contohnya. Pola yang lain, Robert Kiyosaki. Itu juga pola prosedural. Kelompok yang ketiga, kelompok klaster. Kita bisa mengklasterkan buku-buku ini dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan tema atau topik tertentu. Public speaking kita pisah, grooming pasti sendiri. Bagaimana mengatasi demam panggung sendiri. Bagaimana kita mau pemilihan diksi dan vokal itu sendiri. Itu kita bisa create dalam bagian-bagian tertentu. Cluster, kumpulan beberapa artikel, opini esai. Ini contoh bukunya menghindari praktek plagiarisme. Ini sering kita kenal dengan antologi, bunga rampai. Itu sering sekali. Untuk penulis pemula, saran saya pola ini selalu kita pakai. Karena kita dibilang hebat kalau kita kolaborasi dulu. Setelah kita sudah banyak, baru kita nulis sendiri. Buku karyanya Mukhtar Lubis, 6 sifat orang Indonesia, munafik, dan sebagainya. Ya. Pertama, kalau kita mau buat buku klaster, pola klaster, kumpulkan dulu esai-esai data-data yang berserak di berbagai sosial media. Kumpulkan dan jadikan satu topik. Jangan dicampur adukan dulu. Lalu dikategorisasikan dan diklasifikasikan. Dikategori dulu, ini bagus nggak, sesuai nggak. Lalu mulai menulis dalam satu topik dari awal dan dikelompokkan per bagian. Ini proses menulisnya, dia pratulis, dia tulis draft, revisi, sunting naskahnya, dan menerbitkan. Bagaimana mencari ide yang layak saat kita menulis? Pertama, topik itu harus aktual. Sama seperti berita, harus aktual. Mengangkat isu-isu kekinian. Sekarang lagi ramai dibahas. Omnibus Law, itu cukup ramai. Yang kedua, kelebihan pembahasan. Topik itu harus ada komparasinya dibandingkan dengan buku sebelumnya. Bukunya Jong Talo terkait dengan tata kota dibandingkan dengan bukunya Tata Kota kaitkan dengan Yayat Supriyatna atau siapapun, itu ada berbeda. Ketiga, keunikannya. Kenapa kelebihan pembahasan? Karena tiap orang punya sudut interpretasi yang berbeda. Topik, sudut pandang pembahasannya apa? Kepentingan topik, karena merupakan warisan ilmu pengetahuan dan sejarah. Yang kelima, kekuatan topik. Buat judul tuh harus menarik. Jangan judulnya
analisis, pengembangan, strategi ini. Coba tips public speaking dalam 1 menit. Nah, atau mahir public speaking dalam 30 hari. Itu bagus. Atau enggak yang buku saya buat, Kota Tanpa Perencana. Apa ini orang melihatnya, kok kota tanpa perencana? Jadinya apa? Dari cover-nya saja ada kekuatan topik sehingga membuat orang menarik untuk membaca judul saja. Ini anatomi buku, ada macam-macamnya. Saya rasa ini nanti bisa dibagikan kok. Kenapa saya sih senang sekali menulis dan hobi banget menulis? Karena saya berpikir bakal suatu saat kelak keturunanku bahagia bersama menulis. Tahu bahwa leluhurnya pernah menulis tentang ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Buku Bunga Rampai atau menulis kolaborasi seperti ini. Kota Tanpa Perencana ditulis oleh 13 perencana muda Nusantara. Ada sertifikatnya namanya Sertifikat Hak Cipta. Di sini tertulis, ini adalah property right dari para penulisnya. Sehingga kita kalau menggunakan terminologi ini, kita harus menuliskan sumbernya. Karena kita bisa digugat secara hukum, karena ini sudah diikat. Ada ikatan hukum dari setiap karya. Karena kita tahu sekarang sudah mulai banyak ya, misalkan batik sudah diklaim oleh negara lain dan sebagainya, contoh angklung dan sebagainya, ada kekuatan hukum. Taylor Swift saja, dia menyanyi, setiap baitnya dihakikat. Bagaimana dengan buku? Wajib kita hakikat, kita daftarkan. Nanti saya bisa bantu, saya bisa diskusikan dengan rekan-rekan semua kalau mau daftar hakik seperti apa. Nah, ini sekedar saya informasi, ada satu buku yang bagus, judulnya Planner Patriot. Coba lihat. Saya bukan jualan, tetapi saya hanya menampilkan saja. Visualnya saja orang sudah menarik dari sini. Belum lagi nanti teksturnya, ini emboss, timbul. Gambarnya juga bagus. Pilihannya juga bagus. Sehingga ketika kita melihat ini juga bagus. Dan tidak cuma hanya ada di hard copy, soft copy dalam bentuk digital pun sudah tersedia. Ini contohnya electronic book. Buku itu karena sekarang kita lagi pandemi, bisa dalam bentuk elektronik. Elektronik seperti ini, ada di Google Play. Ini bisa dibuatkan. Ada 2 namanya ISBN. Itu seperti International Standard Number of Book. Jadi ISBN-nya elektronik, yang seperti ini barcode-nya, seperti ini. Nanti di elektronik pun ada ISBN tersendiri. Dan itu sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Selama ini kan kita yang penting nulis buku, tapi kurang tahu, ini bukunya ini sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional atau tidak. Itu. Oke, topik yang kedua, parafrase dan plagiarisme. Bro Tony, ini kalau ada yang mau tanya, silakan, saya terbuka. Jadi tidak mesti waktu saya ini ada yang mau nanya, silakan. Ya, parafrase dan plagiasi, materi kedua dan ketiga. Apa sih parafrase? Parafrase itu adalah menuliskan kembali dengan konteks sama maknanya, beda susunannya. Ini yang menarik. Ya. Tuliskan ulang, tapi maknanya tetap, susunannya beda. Contoh latihan. Tolong dituliskan kembali kalimat yang saya tampilkan di slide dengan konteks kalimat rekan-rekan sekalian. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, termaksud ke permukaan planet lain. Bagaimana ketika kita memparafrase? Boleh ditulis di kolom chat. Saya nanti latihan kedua deh. Ini contohnya. Kita memparafrase, kita menuliskan kembali. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat lain yang belum mereka kenal. Kita memparafrase, menuliskan kembali idenya. Ya. Yang kedua. Oh, ini sudah langsung.
Bukti hilangnya peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Kita parafrase. Sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Ya, ini kita tulis ulang. Baik, ini yang ketiga, plagiasi atau kemiripan. Kenapa kita harus tahu terkait plagiasi? Karena adalah kejahatan terbesar ketika kita menulis. Karena seorang penulis yang baik tidak melakukan plagiasi. Plagiasi menurut siapa? Menurut alat plagiat. Ada namanya Turnitin, plagiarism checkers, dan sebagainya. Maksimal ketika kita memplagiasi berapa? 25%. Artinya 25% dari total isi buku itu kita sadur dari yang lain, yang sama. Lebih dari 25% itu sudah plagiasi. Contoh, saya langsung kasih contoh. Nah, ini levelnya. Ini zero similarity sampai 75% itu sudah plagiat. Jadi 25% itu sebenarnya tidak boleh kalau dalam kita menulis buku. Ini contoh. Satu bab terkait dengan paradigma tata ruang, siap menjaga investasi sehat, produktif, berkelanjutan dengan senjata kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Penulis ini plagiasinya 40%. Dari mana hasil pengecekan Turnitin? Langsung 12% dari sekian. Dari Kaskus 6%, dan sebagainya, 1%. Jadi warna ini menunjukkan dia ambil dari mana. Sehingga itu saya katakan tadi, lakukan parafrase seperti yang tadi, sehingga tidak terdeteksi. Bagaimana kita mau bisa dikatakan plagiasi? Dikatakan plagiasi karena ada sama bentuk susunan kata dalam satu kalimat, 3 kata atau 3 level kata, itu sudah potensi plagiat. Contoh, saya makan nasi dan rujak enak sekali. Yang pertama, saya makan nasi, plagiat. Makan nasi dan rujak, plagiat. Dan rujak enak sekali. Dan rujak enak, plagiat. Rujak enak sekali, plagiat juga. Waduh, kalau semua plagiat, ini bagaimana? Bagaimana kita menghindari? Pertama, adalah tulis ulang, gunakan bahasa sendiri. Masih contoh yang sama. Sungguh memang enak menyantap. Sungguh memang menyantap nasi sangat mantap bagi saya. Kita rubah dari aktif ke pasif atau sebaliknya. Nasi dimakan saya. Yang ketiga, kurangi dan tambahi lagi. Saya makan sepiring nasi dan semangkok rujak, enak sekali. Kita menggeser. Saya makan rujak dan nasi. Titik. Ganti sinonimnya. Aku menyantap nasi, serta rujak, sedap banget. Sehingga tidak plagiat. Tidak terdeteksi plagiarisme. Mari kita menulis. Pertama, komitmen tertulis. Saya buat timeline. Buku saya akan terbit tahun sekian, bulan sekian. Tema dan subtema. Ada mind mappingnya. Kalau seperti tadi saya sampaikan. Di dunia public speaking kan ada IBC, Introduction, Body, dan Conclusion. Itu dirunutkan lagi. Komunikasi. Ajak mitra bicara untuk membaca kembali naskah kita. Posisikan naskah kita itu, sampaikan ke yang lain. Coba baca tulisan saya, rekan saya. Ulasan naskah tidak hanya teoritik, ada skema-skema tertentu. Yang kelima, jangan membawa lembaga dalam tulisan. Biarkan itu orang akan melihat dari karya-karyanya. Tidak perlu, boleh kita menampilkan, oh ini saya pernah membawa kegiatan seminar di Communicating Academy terkait dengan penulisan. Tetapi tidak perlu menuliskan bahwa saya adalah seorang yang jago menulis. Tidak perlu dalam tulisan itu. Rekan-rekan sekalian, mari menulis sebelum nama kita ditulis di batu nisan. Yang terakhir, persahabatan itu, literasi itu akan menembus dan melepas latar belakang.
Karena pada prinsipnya persahabatan itu akan dibawa sampai mati. Jika dibina, jika tidak dibina, jika dibina dengan hati, bukanlah dibina dengan piti dan belati, kata Kang Maman Suherman. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semua. Silakan kita bisa tanya jawab agar lebih gampang lagi, lebih mudah, dan selamat menulis buat semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bro Tony. Baik, terima kasih banyak Bro Talo. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita bisa berikan tepuk tangan untuk narasumber kita ya. Luar biasa, terima kasih banyak. Baiklah, mohon izin sebelum kita tanya jawab, saya ingin menyapa beberapa kawan tentunya. Di sini ada Brother Ferdi Kawi. Nah, halo Bro Ferdi. Bro Tony, thank you, luar biasa, izin berguru. Thank you. Siap. Ini icebreaker nomor 1 Indonesia. Nah, saya juga di sini ada melihat. Nah, ada Kak Ita. Halo Kak Ita. Kak Ita Sembiring. Nah, halo Tony. Beliau adalah penulis profesional juga dan produser film tentunya. Gak usah disapa, Ton. Nanti dikuasain panggungnya. Nanti direbut loh. Ini harus... Kalau ada Kaita di sini harus dipalak ngomong ini. Nah, harus dipalak ngomong. Minta pendapatnya. Boleh Kaita, sedikit pendapatnya mengenai pengalaman dalam dunia tulis menulis nih, dunia yang sakral ini nih. Silakan Kaita. Ya, makasih ya Tony, udah diberi kesempatan. Saya takut nih nggak bisa berhenti. Terima kasih banget, saya setuju sama Bung Talo. Luar biasa sekali loh teorinya. Saya nulis dari SD, itu nggak pernah dapat teori seperti hari ini, gitu. Udah bayangkan dari SD, nggak usah tanya umur saya berapa hari ini, tetapi dari SD udah menulis, tidak pernah ketemu, baik dari guru manapun, teori-teori yang barusan dijabarkan oleh Talo. Jadi, beruntung sekali sore ini karena ya saya memang penulis bebas ya, penulis yang suka cita apa aja ditulis gitu daily life karena kekuatannya memang di situ supaya nggak pusing cari ide gitu. Tapi mengikuti pemaparannya Talo itu ilmu yang tambah luar biasa karena terstruktur sekali beliau ini gitu. Jujur aja tadi saya terlambat 10 menit karena baca buku ini. Itu buku gue itu. Iya, bukunya Bro Doni. Mungkin nanti juga bisa. Sudah terlambat masuk, disuruh komentar lagi, panjang pula ya. Iya, tapi untungnya tadi dapat yang inti-intinya banget ya, sampai soal bikin frase baru, bikin plagiat itu seperti apa, similar dan segala macam, karena banyak orang tidak mau membaca karya orang lain, takut dikira meniru gitu. Ada lagi orang yang dengan setengah mati konferensi pers bilang, oh saya nggak pernah tuh baca buku itu, kenapa orang bilang mirip dengan saya punya, begitu ya. Jadi kalau mau jujur kan ide di dunia ini kan itu juga, tinggal bagaimana mengemasnya gitu. Tuh kan panjang Ton, saya belum puas nih. Tapi ya satu lagi, sebetulnya yang disampaikan oleh Bung Talo itu tadi membuat kita semua yang merasa tidak bisa menulis, pasti habis Zoom ini pengen menulis buru-buru. Dan saya tidak se-ekstrim Talo sih, di dalam materi itu diakhiri dengan kuburan gitu. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa menulis itu adalah nisan abadi, kurang lebih sama sih gitu. Jadi emang jangan pernah berhenti menulis, jangan pernah merasa berat menulis, karena menulis itu bukan turunan yang dari gen yang kita dapat, jadi bisa dipelajarin, kapanpun bisa menulis. Setiap orang yang bisa membaca pasti bisa menulis. Sukses terus ya Talo, dan terima kasih banget buat sharing hari ini, benar-benar mencerahkan. Makasih Kak Ita. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Ita Sembiring, luar biasa. Tenang Kak Ita, saya akan balaskan dendam Kak Ita. Sekarang giliran CEO Communicating Academy, Pak Doni boleh. Beliau baru saja merilis Jurus Sakti New Public Speaking yang tadi ditunjukkan oleh Kak Ita. Nah, silakan Pak Doni. Ini membalas dendamkan Kak Ita ya.
Baik, terima kasih. Saya hari ini tugasnya belajar ya. Karena belajar makanya sudah mengosongkan gelas sejak awal tadi. Dan saya sama dengan Kak Ita. Saya ini muridnya Kak Ita dan saya ini juga muridnya Bung Talo dalam hal menulis ya. Nah, saya pernah dulu mencoba apa yang disampaikan oleh Talo dan saya berguru dengan Kak Ita, teman-teman. Ini pengalaman aja. Jadi saya itu kan rajin bikin ini status di Twitter ya. Masih ada yang pakai Twitter kan? Kalau ketahuan pakai Twitter katanya usianya udah usia seperti Kak Ita gitu kan. Yang sekarang kan pakai Instagram katanya gitu. Nah, saya masih aktif di Twitter. Tapi Twitter itu saya gunakan hanya untuk menulis kutipan-kutipan atau kata-kata positif. Nah, kemudian tergugah oleh buku-buku karya Kak Ita waktu itu. Kemudian saya menuliskan, saya menyadur kutipan-kutipan yang sudah banyak di Twitter itu, udah ratusan jumlahnya. Kalau tiap hari satu kan setahun 360 kan. Nah, saya pilih-pilih, kemudian saya nebeng, ini saya jujur ya, saya menebeng kesuksesannya Ita Sembiring. Saya nggak mau sendiri. Ya, jadi saya ajaklah kita, ayo kita menulis bareng. Persis seperti yang Bung Talo ajarkan kepada kita sore hari ini. Nah, Kak Ita waktu itu tidak punya pilihan, karena saya intimidasi kan, saya paksa untuk menulis bareng. Jadi, saya mengumpulkan kutipan-kutipan saya serahkan ke Kak Ita untuk ditambahkan dengan kata-kata dari beliau. Jadilah karya kolaborasi kami, yaitu kopi manis, kopi pahit. Ya. Saya lupa kopi pahit dulu atau kopi manis dulu. Pokoknya itu yang saya lakukan, ya kopi pahit, kopi manis gitu kan. Itu yang saya lakukan ketika menerjemahkan apa yang Bung Talo katakan tadi. Dan saya nebeng biar ikut-ikutan ngetop lah. Ya kan kalau orang lihat ada nama Ita Sembiring, wow gitu kan. Nah, jadi saya nebeng ngetop Kak Ita. Dari situ saya belajar. Ternyata apa yang disampaikan oleh Talo tadi itu kita harus meluangkan waktu benar ya. Nah, sebelum buku saya yang kelima itu yang ada di tangannya Kak Ita tadi lahir, itu sebenarnya saya berinvestasi pada pandemi. Pandemi ini kan memaksa kita banyak di rumah kan. Jadi tidak ada cara lain selain kita kemudian saya memilih untuk buka laptop kemudian menulis. Tapi buku yang di tangan Kak Ita tadi itu sebenarnya saya lahirkan dalam waktu 3 hari, bukan selama pandemi. Kenapa? 3 bulan pandemi, saya buka laptop, habis nonton YouTube. Bulan keempat, ya main game. Bulan kelima, ya buka-buka Instagram gitu kan. Ternyata setelah masuk bulan ke-6, saya bilang, masa sih nggak ada sisa-sisa pandemi gitu kan. Ya udah, saya buka laptop, saya tidak buka medsos, saya tidak buka YouTube, saya buka Word. Kemudian saya menuliskan kata pertama. Ternyata sulitnya minta ampun, memulai. Tapi setelah 1 halaman itu selesai, teman-teman, ini sharing aja, nggak berhenti. Terus seperti ada sebuah energi, menulis dan benar kalau tadi. Acuh suara backsound itu ya, inilah kalau di rumah ada banyak unyil, suaranya tidak ada soundproofnya, jadi masuk ya. Dan apa yang terjadi? Saya menulis saja apa yang mau saya tulis, sampai akhirnya berpuluh-puluh halaman. Setelah itu, seperti yang tadi disampaikan Bung Talo, saya rapikan. Ya ini masuk di kategori ini masuk di bab ini, dan seterusnya. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri. Nah itu sedikit saja pengalaman saya. Tapi di sini saya tidak mau ngajarin Bapak Ibu peserta semua, sama seperti kita. Ini adalah hal baru yang saya terima. Karena saya kalau ditanya, penulis ya? Iya, tapi penulis asal gitu kan. Penulis bebas ya, istilahnya Kak Ita ya. Semua bisa ditulis. Kadang-kadang pun ya habis ketemu Kak Ita itu bisa jadi ide. Saya tuliskan saja. Habis ketemu Tony ya kan bisa jadi ide sebuah tulisan misalnya jomblo boleh tapi bahagia tetap gitu kan. Nah, ini maaf ya bukan untuk menyindir Tony gitu kan yang jomblo. Tapi ternyata banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi untuk menulis. Cuma saran saya kalau tahu caranya kenapa tidak ya kan? Nah, ini kan sudah dikasih tahu caranya. Apalagi kalau menulis skripsi misalnya. Menulis tesis gitu kan, menulis karya ilmiah, tentu ada aturannya. Nah, inilah saatnya, nanti banyak yang mau saya tanyakan kepada Talo, tapi nanti deh, silahkan nanti teman-teman yang lain dulu kalau mau bertanya. Terima kasih kesempatannya, dan terima kasih Tony sudah memberikan kesempatan untuk membalaskan ya Kak Ita Sembiring. Kamsia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Doni. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, disilakan kalau ada pertanyaan, mau secara langsung boleh, mau via forum chat juga boleh.
Di forum chat sepertinya sudah ada pertanyaan. Saya mohon izin kepada narasumber kita, Brother Taro, saya akan membacakannya dari Ibu Frida Tahu. Kak, saya mau bertanya, apabila tugas akhir berupa tesis mau dijadikan buku referensi, bagaimana sistematika penulisan buku referensi tersebut? Terima kasih. Nah, ini cukup. Ada satu, baik, makasih Bro. Pertanyaannya bagus. Ketika tesis atau skripsi itu mau dijadikan buku referensi, pertama, rubah dulu pola bahasanya dari bahasa ilmiah menjadi bahasa populer. Jangan kita langsung ambil, langsung kita covering, kita kasih ke percetakan. Tidak boleh, karena itu sudah masuk dalam kategori self-plagiarism. Tulisan Talo terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Diambil, ditulis lagi, dikasih ganti judul dengan data yang sama, itu self-plagiarism. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan itu. Yang diambil adalah sudut pandangnya dilihat dengan berbeda. Misalkan tesis, ambil satu tujuan dalam tesis itu, didetailkan menjadi tulisan, ditambah dengan data, gambar. Nah, ini satu lagi nih, saya kasih tips. Ketika menampilkan gambar, atau data deh, tabel, data tabular. Data jumlah penduduk, lakinya sekian, perempuannya sekian. Jangan kita membahas berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk laki-laki 60 orang, perempuan 30 orang. Tidak perlu. Apa gunanya tabel itu? Seharusnya yang diungkapkan janganlah tabel itu. Apa maksud di balik angka-angka yang tertera dalam tabel tersebut? Tabel menunjukkan, jangan juga dituliskan berdasarkan tabel di atas. Karena editor buku akan punya template sendiri. Bagaimana dia di atas, di bawah, seharusnya judul tabelnya. Berdasarkan tabel proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di desa A didominasi oleh penduduk berjenis kelamin pria. Titik. Hal ini didukung dengan bla 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 gitu. Tidak perlu mengungkapkan itu atau selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sekian. Orang akan jadi malas. Nah, itu kelemahan kalau di buku dari transformasi dari buku tesis dari tesis atau skripsi ke bahasa populer. Intinya adalah strukturnya sama. Pertama, rubah bahasanya. Misalkan ada tesis atau skripsi terkait dengan analisis perkembangan stunting di wilayah Kabupaten Bogor atau Desa Batu Layang, Kabupaten Bogor. Langsung, bab 1, apa dan di mana Batu Layang itu? Beda penulisannya. Dari judul saja orang, oh ya. Yang kedua, Batu Layang, stunting dalam kacamata orang Sunda. Beda, membahasakannya beda. Walaupun data kita mendukung dengan data yang sama. Datanya boleh kita adopt, tetapi argumen dan idenya kita lihat dari berbagai macam kacamata. Tentunya nanti kita bisa diskusikan lebih intens personal terkait dengan hal tersebut. Karena itu nanti bisa bagaimana menggunakan referensi yang akurat. Karena gini, kalau ini saya langsung saja, karena ini ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana menulis skripsi. Skripsi itu mayoritas tulisannya. Oke, boleh. Sebentar. Kalau misalnya parafrasenya kita gunakan terjemahan dari sebuah kata misalnya. Tadi misalnya menggunakan bahasa asing. Kemudian kita ganti dengan bahasa Indonesia, mungkin belum populer bahasa Indonesia itu. Bolehkah? Atau seperti apa posisinya? Thank you. Tidak apa-apa kita menggunakan bahasa asing. Tapi diusahakan untuk menggunakan padanan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pedoman umum bahasa ejaan yang disempurnakan. Karena itu memang wajib, karena konteksnya Indonesia. Tetapi tidak diperbolehkan katanya bahasa Inggris, kita ganti biar tidak plagiarisme, ya kita ganti bahasa Indonesia atau sebaliknya. Itu tidak boleh, itu fatal. Itu tidak bisa. Itu. Tapi kalau yang tadi saya lanjutkan terkait dengan skripsi dan sebagainya, tulisan yang bagus, kalau tulisan akademik, 60% itu berasal dari jurnal. Jurnal terbaru dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.
Karena saya juga reviewer jurnal, kurang lebih ada 10 jurnal nasional dan jurnal internasional, akreditasi dan Scopus pengindeksnya. Jadi saya tahu gitu. Kelemahan berikut. Yang kedua, hindari tulisan dari web. Web boleh, tetapi yang kredibel, terpercaya. Misalkan kartu presiden, website dari kementerian yang data-datanya bisa dipercaya. Jangan blognya kita ambil, kita sadur. Gunakan referensi manajemen. Yang di sini ada namanya Zotero, Mendeley. Nanti kalau diberikan kesempatan, saya bisa mengajarkan bagaimana membuat daftar pustaka singkat, padat, cepat, dan tidak perlu lagi kita nulis ulang. Itu zaman jadul. Tidak perlu. Itu ada. Nanti saya bisa kasih tutorialnya bagaimana kita melatih itu. Kira-kira seperti itu. Oh, sorry. Satu lagi. Ini kelemahan ya. Kelemahan orang ketika menulis akademik. Bedakan mana yang teknik, mana yang metode. Karena jujur, ini pasti semua. Dalam studi ini, metode yang saya gunakan adalah metode wawancara. Wawancara itu bukan metode. Wawancara itu adalah teknik. Jadi bedakan mana teknik, mana metode. Jadi kita harus sesuai. Ada lagi kesalahan. Bla 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 bla, studi kasus pada ini. Padahal studi kasus ada metodenya sendiri. Nanti kalau penulisan akademik boleh deh, nanti saya bisa share dalam forum lain, tapi itu beberapa kesalahan-kesalahan. Kira-kira gitu, Bro. Tony, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bro Taloh, atas jawabannya. Terima kasih banyak, Ibu Frida, atas pertanyaannya. Saya mau izin lanjut ya, di forum chat ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Ibu Mahira Alida. Kadang suka ragu dan khawatir untuk memulai dalam menulis. Gimana caranya sih untuk menimbulkan keberanian dalam menulis? Silakan, Brother Taloh. Saya belajar dari Pak Doni, Bu Ita juga, bahwa saya desain ini, saya punya buku tulis biasa, ini tidak terlalu kelihatan ya, bukunya warnanya ini. Terus saya biasanya ini, punya spidol sekian warna. Nah, untuk melatih visual saya, ada yang saya lihat bagus, saya langsung catat warna ini. Ada lain lagi, warna beda. Warna itu menunjukkan ini. Itu latih. Secara tidak langsung merangsang saraf kita. Kenapa? Mayoritas berdasarkan Harvard Business Review 2015, mayoritas tipologi orang di dunia adalah tipe visual, bukan tipe auditori atau kinestetik. Sehingga kita harus menyentuh visualnya dan menyentuh indera visual kita dengan cara mencatat itu. Jangan dulu mikir yang aneh-aneh. Kalau saya mungkin biasanya bisa lewat HP, tapi agak gaptek saya. Jadi biar lebih nyaman, saya lewat buku tulis saya. Buku tulis saya itu saya tulis itu. Dan itu setiap kali saya ikut seminar, ikut kelasnya Pak Doni pun saya catat. Ini tulisannya apa? Ikut kelasnya Kak Ita pun di Communication Academy saya catat yang penting-penting. Bukan saya datang, saya minta slide. Slide akan kita bagikan. Tetapi slide itu belum tentu itu ada. Jadi misalkan poin tadi saya mengatakan parafrase. Oh, tiga kata itu sudah sama, itu sudah masuk ke dalam plagiarism. Nah, contoh-contohnya saya tulis di buku saya. Sehingga itu jadi my own book. Jadi my secret book. Coba kita lihat rekan-rekan kita yang dari orang bule. Mereka sangat menghargai tulisan tangan dibandingkan dengan tulisan di komputer. Kira-kira begitu, Bro Tony. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bro Taloh. Betul ya, Bapak Ibu, para peserta semuanya. Saya saksi yang melihat bahwa Bro Taloh di mana-mana pasti membawa buku sakti dan juga pen warna-warni sederet itu. Saya saksi. Nah, pertemuan apapun pasti beliau membawanya. Jadi itu bukti bahwa beliau benar-benar sangat mendalami dalam dunia tulis-menulis. Mantap. Saya juga saksi hidupnya. Iya. Mantap. Oke, saya akan lanjut. Mohon izin. Di sini ada pertanyaan. Nah, dari Valencia Fani. Pertanyaannya ada 2. Saya akan jadikan 1, yaitu Pak Taloh, bagaimana buku kita bisa stand out di antara karya yang lainnya? Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kita mempublish buku tersebut? Nah, silakan dijawab, Bro Taloh. Yang pertama stand out ya.
Jangan mikirkan dulu bayaran, jangan mikirkan dulu bukunya terkenal, jangan mikirkan dulu royalti, lupakan dulu. Mulailah menulis. Ita Sembiring pernah bicara di kelas Communicating Academic, jadilah penulis, ya mulailah menulis. Jangan mikirkan, oh ini buku saya laku. Raditya Dika itu menjadi penulis yang terkenal, mamanya beli 100 buku, bagikan secara gratis. Itu Raditya Dika loh, apalagi Stalo. Jadi jangan mikirkan itu dulu. Menulis, yang berikut adalah baca. Baca, kalau saya baca, kalau koran, saya baca itu opini, kolom opini atau tajuk rencana. Itu bisa menambah perbendaharaan kata, kosakata kita. Contoh, judul. Judul itu bisa kita parafrasekan. Tajuk apa? Dengan tajuk apa? Dengan judul apa? Itu contohnya itu. Semakin banyak perbendaharaan kata, semakin banyak isi kepala kita dengan kalimat-kalimat yang memang bagus, itu akan semakin mudah untuk kita menuliskannya. Misalkan saya mau menulis tentang Tony, misalkan. Pada sore hari ini di tengah rintik-rintiknya hujan dan ditemani dengan sepotong pisang goreng dan kopi pahit, saya bertemu seorang Tony, pemuda asal dari Pulau Sumatera yang giat dan gigih dalam mensyiarkan public speaking bagi semua umatnya. Contohnya seperti itu. Simple, jelas. Kira-kira begitu. Baca dan baca. Yang kedua, bagaimana menerbitkan buku? Tulis dulu, lalu kita cek dulu plagiarismenya, baru kita kasih ke penerbit. Sekarang sudah banyak penerbit. Tidak usah penerbit-penerbit yang bagus dulu. Karena penerbit yang bagus itu punya segmen pasar yang berbeda. Yang kedua adalah carilah penerbit-penerbit indie. Yang memang, ya yang penting buku kita, yang pertama, penerbitnya itu adalah IKAPI, Ikatan Penerbit Republik Indonesia. Yang kedua adalah bukunya ada ISBN. International Standard Book Number, yang sudah nanti nomor itu sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Dan itu buku kita ada di Perpustakaan Nasional juga. Penerbit indie banyak sekali, range-nya 250 sampai 500, teman-teman bisa menerbitkan buku 2 atau sampai 3. Banyak yang murah, tidak perlu kita menunggu harus yang penerbit terkenal kita bawa ke penerbit A, penerbit B, tidak perlu. Yang murah-murah saja, yang penting kita ada naskahnya dulu, baru kita terbitkan. Pastikan kita punya naskahnya dulu. Itu, kira-kira begitu, Bro Tony. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Bro Talo. Terima kasih juga Valencia Fani atas pertanyaannya. Kita berjumpa kembali di volume yang berbeda tentunya ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau menyapa dulu, selamat datang kepada Yang Mulia Biku Nyana Sila. Selamat datang, Bante. Baik, saya akan lanjut. Mohon izin. Di sini ada pertanyaan lagi tentunya dari Pak Eri Judianto. Nah, sepertinya Pak Eri baru bertanya secara langsung nih. Boleh nih, silakan Pak Eri kalau mau bertanya secara langsung. Iya, terima kasih. Saya coba tanya ini kan kalau biasa kan tadi disampaikan menulis itu ada yang menulis bebas gitu ya. Nah, itu kan kalau nulis bebas ya suka-suka kita. Kalau ada mood kita tulis, kita share di medsos. Tapi kalau kita mau terjun jadi penulis ke penulis buku, tentunya kan beda pressure-nya itu. Tipsnya bagaimana ya Pak Talo ya untuk itu untuk supaya dari yang suka nulis-nulis bebas inspirasi cuma di sedikit-sedikit jadi lari ke industri penerbitan buku gitu ke buku gitu Pak Talo. Baik, terima kasih Pak Eri. Pertama, jangan dipublish dulu di media sosial. Karena nanti double claim, karena dia akan cek dengan software plagiarism. Nanti sudah terdeteksi, itu sudah karena ini zamannya internet connection, jadi sudah langsung ke ini, sudah langsung ke detect. Oh ini sudah dipublish di sekian. Nah, yang kedua ada tulisan-tulisan itu kumpulkan dulu Pak. Lalu Bapak klasifikasikan, ini temanya apa? Ini temanya apa? Boleh mau pakai di komputer boleh, di laptop di gawainya boleh. Kumpulkan dulu semua, baru kita mulai saring satu persatu. Ini kategorisasinya terkait dengan bagaimana membina rumah tangga, atau ini kategorinya bagaimana disiplin dalam hidup, atau kategorinya apa.
tulisan bebas apapun saran saya jangan dulu dipublish di sosial media. Karena sosial media itu memang untuk aktualisasi diri, tetapi jangan sampai itu nanti kita mau ambil, kita mau publish lagi, nanti dia ke detect. Saran saya jangan, Pak. Itu sih kalau singkatnya seperti itu, Pak. Artinya biarpun itu tulisan kita sendiri, kita cetak ke buku juga nggak bisa berarti ya kalau gitu Pak Talo ya? Jangan. Gimana? Karena dua platform yang berbeda. Bapak tulis di sosial media, dan satunya lagi Bapak tulis di buku. Sudah double claim. Kalau sebagai seorang lecturer, itu sudah double claim. Sebaiknya jangan, karena itu bisa mengarah kepada self-plagiarism. Kita memplagiasi tulisan kita. Jadi idealnya satu ide, satu gagasan hanya di satu platform. Mau di buku atau di elektronik. Walaupun tulisan sendiri. Satu lagi tadi Pak, yang masalah pressure-nya kan beda tuh. Pressure ketika kita jadi cuma nulis lepas-lepas gitu sama jadi penulis buku tuh pasti beda tuh Pak. Kiat-kiatnya gimana supaya kita bisa jadi penulis yang oke lah gitu Pak. Seorang Bapak Eri Julianto harus punya namanya value. Creating share value untuk sidang pembaca. Kalau saya menuliskan tentang diri saya boleh. Value apa yang bisa saya bagikan? Value itu diskemakan menjadi seorang pelukis. Harus mulai dari bagaimana membuat titik, garis, dan sebagainya. Nah, itu kasih contoh. Jadi ketika kita menulis bebas, boleh. Kita menulis tentang diri saya, boleh sekali. Tetapi apa value-nya? Value yang bisa dibagikan kepada sidang pembaca. Sidang pembaca ingin tahu, isi buku ini akan membahas tentang apa. Laskar Pelangi, yang dibahas tentang apa? Ceritanya si Ikal, waktu di Belitung, dia hidup dengan siapa, tetapi yang dibahas adalah bagaimana kehidupan dan upaya seorang Ikal untuk sampai menjadi seorang penulis yang sukses. Nah, value-value itulah yang kita dapat dari setiap kisah atau setiap gagasan kita. Kira-kira gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Talo. Sama. Kalau lihat ini kayaknya Mas Eri lagi di atas pohon ini ya. Hati-hati loh, kalau bicara pohon itu wilayahnya Kak Ita Sembiring itu. Naik pohon Iya. di buku. Saya ini, Langsung mau manjat aku. Saya di ini orang mining, saya Pak di tambang, Enviro saya Pak. Makanya backgroundnya ini burung ini rangkong ini. Iya, Kalimantan. Kasih Pak. Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bro Talo atas jawabannya. Dan juga untuk pertanyaan Pak Eri, mungkin kita boleh minta sedikit pendapat dari sesama penulis tentunya, dari Kak Ita. Boleh Kak Ita? Sedikit tanggapan. Tadi itu mungkin sedikit berseberangan ya dengan Talo. Jadi Mas Eri kan tadi bertanya apakah... Kak Ita, tolong kasih pendapat, bukan ngajak perang ya. No. Bukan. Hanya aku cuman satu keinginanku, semua yang hadir hari ini harus jadi penulis gitu. Karena apa yang disampaikan Talo itu udah gimana ya, udah ilmu dari akar banget gitu loh. Bahwa itu yang harus dipunyai oleh semua penulis, walaupun saya dan Bro Doni tidak punya akar itu, tapi tetap menulis gitu. Jadi artinya semua yang hadir di sini, ada 28 akun ini dikurangin 2 karena kami berdua sudah jadi penulis, maaf ya. Oh, ada yang lain juga yang udah jadi penulis gitu. Jadi harus jadi penulis. Kita sangat menunggu buku-buku Anda setelah Zoom ini supaya Zoom ini tidak berlalu seperti angin di belakang Mas Eri gitu ya. Kan di bawah pohon gitu. Jadi Mas Eri kalau tadi ada istilah double platform, sementara saya dan mungkin tadi Mas Eri dengar Bro Doni justru dari sosial medianya kan dia mulai merangkai. Nah, memang betul kalau yang persis-persis terkesan kita bersaing sama diri kita sendiri. Kalau misalnya udah ditampilkan di blog itu ya, saya dikoreksi ya Bung Talo kalau salah. Ada di blog kita, lalu kita bukukan. Menurut saya itu masih oke-oke aja. Cuman pilih seperti tadi Talo bilang, apa bedanya orang baca blog dengan baca buku kita, jadi bikin sesuatu yang unik lah. Nah, Bro Doni tadi punya quotes-quotes yang tiap hari menyegarkan kita gitu. Kadang-kadang kita merasa disindir dia tuh, walaupun tidak gitu ya, karena quotes-nya itu memang saya menyindir Kak Ita itu. Syukurlah kalau merasa.
itu daily banget gitu ya, daily banget. Tapi ketika dijadikan buku itu kan diolah. Nah, soal double platform ini menarik banget buat dibahas. Saya berpikir, saya juga sedang mempersiapkan novel yang ke-24, cie, sombong sekali. Yang ke-24 gitu, sedang di dalam laptop saya gitu, sedang berpikir itu akan jadi e-novel. Tetapi di satu sisi saya tetap juga mau punya bukunya karena nggak semua orang nyaman untuk baca di electronic book gitu, e-novel. Nah, itu yang dimaksud dengan double platform tadi ya, Bung Talo ya. Jangan sampai berbeda terjadi Kak Ita. Kalau Kak Ita punya karya yang namanya Nada dan Asa, ada 2 ISBN. ISBN dalam bentuk hard copy, yang kedua adalah electronic ISBN yang sudah dipublish di Google Play atau Google Book atau sebagainya. Jadi boleh itu sebenarnya. Yang tidak boleh adalah ketika Kak Ita Nada dan Asa ditampilkan di halaman Facebook-nya Ita Sembiring, dijadikan buku. Kan tidak kreatif menurut saya. Selain tidak kreatif juga males banget gitu bacanya ya. Jadi kan kita mau buku itu adalah buku gitu ya. Ya. Jadi buku itu harus dalam bentuk realnya juga harus buku. Walaupun itu electronic book, jadi buku. Nah, ada teman saya punya akun Fixilo, dia suka menulis, tapi dia selalu memang bikin di Instagramnya itu per bab gitu. Jadi pertama saya suka gitu baca, dia kan kayak bisa beberapa slide gitu kan. Nah itu semua ketika dia baca-baca, lama-lama emang saya males juga bacanya gitu, karena saya ingin sebuah buku itu disajikan dalam bentuk buku, baik itu elektronik maupun tidak begitu. Jadi silahkan Mas Eri, mungkin punya, kalau kita ngomong di sosial media itu kan istilahnya saya dan Bro Doni itu kan combeng banget ya, apapun kita bisa omongin karena kita tidak punya beban, orang suka atau tidak, laku atau tidak gitu. Tapi format itu, cara berpikir itulah pindahkan ke otak kita seperti tadi Bung Talo bilang. Nggak usah pikirin ini nanti menarik nggak ya, ini udah capek sendiri mau nulis aja kita bingung cari idenya, kok kenapa kita harus pikirin pikiran orang lain gitu. Nah jadi menulislah dengan happy, ekspresikan semuanya secara liar, seliar burung-burung yang ada di belakang Mas Heri. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ita. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Kak Ita. Makasih, Baik, kita akan lanjut. Bro Talo, di sini masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan mohon izin membacakan dari Pak Joko Susanto. Mau tanya Kak, cara bikin kerangka buku meliputi apa saja? Nah, silakan Bro Talo. Pertama fokus dulu. Secara umum fokus dulu. Kita buat mind mapping. Saya mau bicara soal apa? Contoh, bab saya bicara terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Sekarang kan lagi bagaimana UMKM itu muncul dan sebagainya. Oke, topik pertama adalah apa yang salah dengan masyarakat ini? Apa kelemahan dan kekurangan dan kelebihan di masyarakat ini? Kita bisa bahas kelebihannya dulu. Oh, ternyata warga masyarakat di desa maupun di kota itu punya nilai dan punya rasa kekeluargaan yang tinggi di konteks Indonesia. Pada sisi lain, kekurangannya adalah mereka keterbatasan sumber daya, akses terhadap ekonomi, maupun akses terhadap teknologi. Nah, bagaimana kita sebagai saya, berdasarkan pengalaman, mengempowering masyarakat agar mereka bisa lebih pick up lagi, baik dalam peningkatan ekonominya dan sebagainya. Nah, itu buatlah kalau dalam dunia public speaking 5W1H. Nah, itu dikulas satu-satu. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, itu dikulas satu-satu. Nanti akan terbentuk sendiri polanya. Sama seperti kita nulis cerita. Kapan dia klimaksnya, kapan anti klimaksnya, kapan cerita itu gantung. Nah, itu kitalah yang memain emosi dari sidang pembaca. Tekniknya itu mulai dari situ dulu. Kita tidak bisa, ada beberapa mind mapping, nanti saya kalau ada nanti saya cari lagi karena saya belum saya harus cari lagi di komputer yang satunya. Nanti bisa chat di saya bagaimana membuat mind mapping yang memang terstruktur. Poin pertama saya bicara apa, poin kedua saya bicara apa, ketiga saya bicara apa, sehingga itu
bisa kita berurutan, bisa tiba-tiba ceritanya atau kalau kita menulis yang fiksi, tiba-tiba yang dibahas itu adalah tabrakannya dulu. Baru nanti ketemu dengan siapa? Ibarat sinetron, ibarat cerita. Itu. Baik, terima kasih banyak Bro Talo. Saya mohon lanjut. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ludi Romadu. Tulisan sendiri di blog sendiri, lalu dibukukan, di print menjadi atau menjadi e-book. Apakah itu termasuk self plagiarism? Nah, silakan dijawab Bro Talo. Sebenarnya sih kalau menurut saya secara pribadi self plagiarism. Karena software itu dia akan mendeteksi. Ini sudah pernah ditulis di blog ini. Tulisan saya sudah pernah di ini. Kenapa saya merefer lagi? Di mana novelty-nya? Di mana kebaharuannya? Saya mempertanyakan itu kalau gitu. Saya tanyakan lagi. Mana novelty-nya? Mana kebaharuannya? Mana seorang Tony Saputra menceritakan terkait dengan bagaimana berbicara secara lebih teratur. Nah, di mana itu? Sehingga kalau tidak ada novelty juga orang, ya paling kalau bukunya Talo ngapain beli? Orang sudah ada di internet kok. Daripada beli sekian rupiah, mending saya modal paket doang. Nah, itu contohnya. Bro Talo, ada syarat nggak misalnya minimal berapa persen sih novelty dari buku yang kita ambil dari blog kita sendiri? Misalnya harus minimal separuh kah atau lebih? Dikatakan plagiarisme itu 25%, Ko Doni. Jadi 25% dari total yang sudah kita publis. Jangan lebih dari itu. Jangan sampai biarkan ada kebaharuan. Saya sebagai pengagum Doni De Keyser, saya ingin melihat sesuatu yang baru lagi. Jangan stagnan di situ. Ada incremental. Oh, Doni De Keyser bicara berikutnya tentang ini. Berikutnya ada hal baru lagi. Karena jangan sama seperti lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Itu kan juga repot. Wah, kalau mungkin itu saya nggak tahu lagu. ya. Yang lagu itu Kak Ita yang tahu lagu itu, karena bukan zaman saya. Itu lagu ya? Aku nggak tahu. Mungkin kok dikemas ulang ya, Bro Talo, karena kan menurut saya untuk orang yang mau memulai menulis, apa yang pernah dia lakukan di sosial media itu menjadi sebuah trigger, itu menjadi sebuah bahan utama gitu supaya tidak terjadi. Karena orang suka memulai itu kan susah, seperti Bro Doni tadi bilang, bikin kalimat alinea pertama itu begitu ada 2 alinea aja disuruh makan aja kita nggak mau lagi tuh, maunya nulis terus gitu. Jadi mungkin itu sekalian sedikit menambahkan tadi Pak Ludiro ya, Pak Ludiro. Jadi dibikin kemasan baru aja gitu ya, dibikin kemasan baru supaya seperti yang Talo sampaikan tadi, adalah yang baru lagi kita lihat, bukan cuma memindahkan apa yang ada di sosial media menjadi sebuah buku supaya kita punya buku, nggak begitu juga gitu. Sedikit tambahan, berbeda dengan zaman buku pertama Raditya Dika Jantan, itu memang dari blognya dituangkan sampai salah-salah ketiknya pun ada di buku. Tapi itu di sisi positif memotivasi orang bahwa begitu mudahnya menulis. Tapi di sisi lain kan dikritik para sastrawan, ini buku kok jadi begini sih gitu kan, seperti nggak ada nilainya, seperti tadi Bung Talo sampaikan bahwa apapun yang kita tulis, apalagi itu akan jadi nisan abadi tadi, buatlah sesuatu yang menarik, yang bermutu, yang juga ada gunanya buat orang lain, terlebih-lebih buat kita gitu. Tapi nggak ada salahnya juga buat awal-awal membuat apa yang pernah kita tulis, tapi lakukanlah kemasannya yang baru gitu, kayak tampil baru, gitu. Stok lama, kemasan baru gitu. Ya. Terima kasih Kak Ita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bro Talo, Kak Ita, dan juga Pak Doni. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Yuda Suntara. Nah, halo Pak Yuda, lama tidak jumpa. Nah, kalau ini harus beliau yang tanya langsung nih. Silakan Pak Yuda, boleh ditanya langsung. Halo. Halo Pak. Halo, Pak Doni, Pak Tony. Kedengaran ya? Sehat selalu. Sehat. Wah, mantap ini. Topiknya membuat saya tertarik, Pak Talo.
Jadi langsung join aja begitu dapat informasinya. Kebetulan gini Pak Talo, saya juga minat untuk nulis buku juga. Cuma ya lagi kumpulin bahan-bahan, tulisan-tulisan. Katanya kan saya sempat dengar dari teman juga Pak Tony Yoyo, beliau juga mengasih masukan ke saya. Selain dari saya lihat Pak Talo juga, wah keren-keren punya buku ya. Nah saat ini yang saya sedang bandingkan gitu ya antara e-book dan buku cetak biasa ya, yang hardcover gitu ya. E-book sendiri saya lihat banyak sekali ya kecenderungan orang-orang sekarang menulis e-book dengan dan dijual dan dipublikasikan gitu. Sama-sama keduanya merupakan legacy gitu ya. Hanya saja saya pengen tahu apa sih bedanya Pak Talo antara menulis e-book dengan menulis buku cetak seperti yang Pak Doni, Bu Isa, Pak Talo lakukan gitu. Apakah Pak Talo, Pak Doni, Bu Isa selain menulis buku hardcover juga mempublikasikannya melalui e-book gitu? Karena e-book kan lebih gampang kelihatannya dipublikasikan dibandingkan buku cetak biasa ya. Karena buku cetak biasa kan orang harus pergi ke toko buku dulu, baca-baca, makan waktu agak lama untuk searching di toko buku. E-book ini kan menurut saya punya keunggulan di mana kita di rumah aja bisa tahu, oh ini e-booknya Pak Doni, ini e-booknya Pak Talo. Kita bisa langsung beli, dan bahkan sekarang ada, saya lihat itu ada juga yang jualan e-book difasilitasi oleh semacam platform gitu, yang kemudian manakala kita beli di situ, kita bantu pasarin, juga kita akan dapat income gitu. Nah, terlepas dari itu, maksud saya, pertanyaan saya balik lagi ke perbedaan mendasar nih antara e-book dengan buku cetak. Apa sih benefit yang kuat dari buku cetak dan e-book sendiri menurut Pak Talo, yang mungkin saya bisa jadi masukan nih buat saya, oh ke depan seperti apa sih gitu. Demikian dulu Pak Talo, terima kasih. Ya. Salam buat semuanya nih. Ya, makasih Pak Yuda. Bro Tony, saya langsung ya. Pertama, perbedaannya tidak ada perbedaan yang mendasar. Yang berbeda adalah platformnya saja. Satunya digital, satunya hard copy. Perbedaan yang kedua, royaltinya berbeda, Pak. Kalau hard copy kita jual, kita dapat langsung uangnya. Kalau e-book, nanti dulu Pak, dikumpulin 6 bulan dulu, baru kita dapat uangnya. Itu. Sekarang kita mau yang mana? Isinya sama, kontennya sama. Buku saya juga semua ada di e-book, di Google Playbook. Yang kedua, sekarang memang penerbit-penerbit itu sudah menerbitkan 2 ISBN. ISBN hard copy dan ISBN digital. Bukunya Marketing 4.0, karya Philip Kotler dan siapa tuh Pak? Mark Plus, orang Surabaya tuh. Siapa namanya tuh? Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya. Marketing 4.0. Ya ada di e-booknya, ada di dalam ada e-booknya, ada juga dalam bentuk hard copy-nya. Karena memang sekarang kalau hard copy, besok di Tokopedia sudah ada, di Shopee sudah ada. Jadi kalau e-book itu salah satunya untuk menjaga orisinal dari buku tersebut. Nah, yang lebih parah itu adalah, yang disayangkan adalah e-book yang dijual adalah electronic book-nya yang kita share. File PDF yang siap cetaknya yang kita share. Jangan.
Karena itu gampang sekali diubah, dicetak lagi. Itu bisa kena dendanya cukup besar loh. Kecuali langganan dari kampus, dari institusi, kita langganan dari buku karyanya Springer atau Amazon, kita beli sekian. Nah, itu kita dapat dari Wiley atau dari manapun. Nah, itu boleh. Tetapi kalau institusi kita datang, kita dapat, kita beli file PDF yang siap print, itu kita bisa kena dan kita cetak lagi, kita kena, Pak. Idealnya seperti itu. Kalau Bapak mau e-book, bisa. Kalau rata-rata pengalaman saya itu hanya 30% dari royalti dan akan dibayarkan 6 bulan lagi. Kalau buku cetak, itu kita bisa dapat langsung keuntungannya. Dan memang ketika menerbitkan buku bisa kita lewat, sekarang sudah bisa loh, lewat Tokopedia, lewat Shopee, itu bisa. Tetapi sistemnya begini kalau di Tokopedia, ada bukunya kita kirim dulu, ketika sudah sampai ke penerima, ada report, uangnya baru masuk ke kita. Kalau kita pakai form seperti biasa Google Form, bisa. Uangnya masuk ke rekening kita langsung. Bedanya di Tokopedia itu. Tokopedia hanya jasa pengirimannya saja. Itu memang perbedaannya. Kalau pengalaman kami sih seperti itu, Pak, ketika kita mendistribusikan buku itu. Saya ada tambahan, Bro Taloh, agar e-book itu bisa aman. Ya, kalau kita mau fokus pada e-book, jangan lupa juga bapaknya, biar e-book dijaga oleh bapak ya. Silakan Bung Tony. Ya terlalu serius lah. Baik, terima kasih banyak Bro Taloh. Mungkin ini sekalian karena berhubungan dengan pertanyaan dari Kak Ita, yaitu apakah bisa kita menerbitkan e-book dengan ISBN, tetapi buku hard copy-nya itu tanpa ISBN? Nah, apakah bisa begitu, Bro Taloh? Tidak bisa. Buku itu kalau sudah ada ISBN e-book, berarti ya sudah ISBN-nya sendiri. Kalau hard copy, ISBN-nya sendiri. Rugi, karena kita tidak punya koleksi di Perpustakaan Nasional. Bangga loh seorang Tony Saputra, bukunya ada di etalase Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta Pusat, dekat Monas itu. Bagus itu Jalan Merdeka. Itu jadi sekarang sudah gampang menerbitkan. Oke, saya mau naskah saya ini sudah siap, preferensinya siap, sudah uji plagiasinya di bawah 25%, saya kasihkan percetakan, tolong diuruskan ISBN dan EISBN. Jadi 2 ISBN-nya langsung. Jadi kalau saya masuk di Google Play dapat, di hard copy dapat. Masa sih seorang Tony Saputra atau Bapak Ibu tidak mau dapat keuntungan dari elektronik dan hard copy? Semua pasti mau. Gitu. Rugi kalau cuma hanya itu. Nambah dikit boleh nggak ya nanyanya? Boleh, soalnya Kak. ini menarik banget. Ini kan terkait dengan situasi sekarang nih. Ya. Sekiranya nih, mute ya, moderator. sekiranya nih kita udah punya buku, udah diterbitkan hard copy-nya, buku konvensional gitu. Terus tiba-tiba kepikiran mau di-e-book-kan. Ya. Karena bapaknya pergi gitu ya. Jadi mau di-e-book-kan. Itu pertanyaan pertama. Kedua, misalnya nih kita e-book duluan, bapaknya balik nih. Dia bilang, oke deh saya mau bikin buku konvensional juga. Itu siapa yang pegang haknya? Tetap ke penulis, Kak Ita. Oh, oke. Terima kasih. Tetap ke penulis. Sorry ya banyak nanya, soalnya benar. Kak Ita semua bukunya di ISBN kan nggak? Atau memang ada yang sengaja memilih tidak perlu yang buku ini gitu? Karena mungkin ada alasan misalnya ini buku untuk kegiatan sosial atau gimana? Sebelumnya itu semuanya ISBN karena lewat penerbit. Tapi kan kalau tadi ada pertanyaan juga di sini kan bagaimana menerbitkan buku gitu. Antrian di penerbit itu kan kadang-kadang lama sekali, dan orang-orang seperti saya yang cukup umur nih ya. Akhirnya mengaku ya. Ya, di usia yang ke-53 ini. Gitu ya. Jadi di usia yang ke-53 tidak punya kesabaran seperti dulu menunggu antrian di penerbit. Di mana itu dulu nggak tahu kalau sekarang berubah, 3 bulan pertama kita memasukkan naskah, kita harus menunggu 3 bulan untuk diajak bicara lagi, gitu. Mau diterbitkan atau tidak, sesuai dengan meeting dari dalam, apakah marketable atau tidak, gitu.
Nah, jadi para penerbit itu juga punya 5 komersil, 1 yang idealis gitu, laku nggak laku kita terbitkan gitu ya. Nah, siapa tahu kita masuk yang di ke-6 itu, kan kita nunggu lama. Nah, kalau dia suka, dia langsung terbitkan. Itu 3 bulan nunggunya. Setelah, kalau dia tidak suka, kita diajak bicara. Bisa nggak? Mau nggak kita bikin begini, begini, begini gitu. Dirubah, ada diskusi, dan itu lama sekali gitu. Nah, beberapa buku saya kayaknya ada 2 tanpa ISBN karena akhirnya kadang-kadang saya juga pengen dapat uang dari buku itu gitu ya. Itu sebagai mata pencaharian. Jadi saya terbitkan sendiri, saya jual, dan cepat sekali lakunya. Ya udah gitu. Ya udah. Berarti indie ya? Jadi kayak indie, cetak sendiri, terbitkan sendiri, biaya sendiri, dan kita kalau dari toko buku kan hanya 10% ya, 10%. Dan to be honest, saya tidak seperti J.K. Rowling yang kaya dari buku, tapi kita karena punya buku diundang untuk sharing di sana sini, pendapatannya lebih gede di sana daripada royalti buku kita gitu. To be honest gitu ya. Penerbit saya udah punya rumah, saya masih ngontrak gitu. Karena kita betul-betul 10% loh. Bayangkan harga buku 50.000, kita laku 10.000 buku dulu loh baru dapat 50 juta. Kalau enggak kan cuma 5.000 begitu kita dapatnya. Nah, jadi soal ISBN itu kadang-kadang tergantung kebutuhan di rumah sih. Jadi enggak benar kata Talo, kita bangga sekali buku kita ada di Perpustakaan Nasional gitu. Ini saya kasih contoh ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Gotong royong menghadapi pandemi COVID-19, ide dan solusi. Nama saya ada di sini. Ini saya nulis sama mama saya ini karena dia mau kenaikan pangkat PNS. Ya sudahlah, dia biar ada ini. Di e-book-nya ada 52. Nah, di depan ini juga ada hard copy-nya. Kalau saya stop share, hard copy-nya juga ada nih. Kelihatan. Jadi ada 2. Jadi tidak rugi. Mereka beli dari sini. Mama dong ya. Iya, sama mama saya juga nulis. Jadi untuk nulis kolaborasi ya banyak apa. Jadi seorang PNS yang umur hampir 60 tahun bisa nulis gitu. Bagaimana saya tantang rekan-rekan semua di sini. Jadi nulis, kita kolaborasi. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana biar kolaborasi. Cari partner yang mau menulis. Yang kedua, komit dong. Kita orang dewasa. Kalau sudah bicara jalankan. Jangan menelan air ludah yang sudah kita buang. Kalau sudah deadline tanggal sekian, beberapa grup saya yang kolaborasi tidak deadline, saya kick dari grup. Saya tidak butuh. Ini untuk kebaikan bersama. Jangan jadi benalu buat komunitas. Kurang bagus seperti itu. Karena nanti kalau sudah terbit baru, wah akhirnya saya bisa menulis buku ya. Itu baru pride bagi kita sendiri. Biarkan saja. Jadi kalau yang tadi soal e-book, boleh, itu pilihan dari semua. Yang jelas ada bentuk hard copy seperti ini, ada juga bentuk digital seperti ini. Yang nanti mereka klik di sini bayar, dapat royalti kita. Bisa juga dia print. Masih ada yang generasi old yang mau untuk beli buku yang hard copy. Bebas. Pilihan dari kita semua. Sekarang tinggal kita mau bagaimana mencari partner yang bagus, mulai menulis, buat timeline, topiknya tanggal sekian, dan satu lagi Kak Ita dan rekan-rekan semua, buatkan hak cipta, itu paling penting. Kenapa? Itu adalah property right-nya saya, nada dan asa. Kalau kita bicara nada dan asa, kita sendiri, jangan ada orang lain. Saya tidak mau ke depan nanti hak dari rekan-rekan semua di komunitas ini diklaim oleh orang lain. Jangan sampai itu. Nah, kalau bisa semua Kak Ita, semua karya Kak Ita dihakikan. Cepat itu. Kalau saya malah yang penting dihakikan itu bukan cuma bukunya, tapi Ita sembiringnya. Karena cuma 1. Iya. Didaftarkan itu. Nanti kalau ada KW2-nya jadi Ita sembarang. Aset ya, aset. Cuma begini Bro Talo, saya mau sharing sedikit saja ya, 1 menit. Kadang saya lebih suka buku cetak itu, saya nggak tahu ya, sama seperti saya membaca koran, membuka lembar-lembar buku itu aromanya ya,
itu kok happy banget ya. Iya. Memegang kertas buku itu kok rasanya gimana gitu. Apa karena saya sudah masuk golongan kolonial ya? Ya, Itu yang itu membedakan. ciri-ciri kolonial. Benar sama. Saya juga lebih suka itu ada fisiknya gitu. Ya Iya, tetap dan bisa jadi dari e-book. koleksi. Setelah kita baca, ya kan, saya simpan buku itu dan bisa diwariskan, gitu ya. Ya, beda-beda lah ya. Setiap orang tentu punya perbedaan. Silakan gitu. Kita tinggal tunggu bukunya Pak Yuda aja nih ya. Bulan Iya, depan Pak Yuda. jadi ya. Door Silakan. prize Pak, door prize di depan sekarang. Kolaborasi boleh Pak Yuda, kolaborasi menulis. Tentukan topik, mungkin bisa difasilitasi Communicasting Academy, tapi dalam buku itu saran saya seperti tadi, sampaikan adalah value-nya, jangan menyampaikan saja terkait dirinya. Kita boleh jualan, tetapi jualannya nanti di biografi saja. Amandus Jongtalo, founder dari Planning and Sharing, komunitas literasi bidang perencanaan tata ruang. Jangan di situ kita jualan. Apa bedanya buku dengan brosur jadinya? Itu yang perlu saya tanyakan lagi. Itu. Kalau brosur itu kan beda. Kan kita menulis buku bukan menulis brosur, kumpulan brosur. Iya. Ini dalam ini, tapi kena banget ini ya. Ya benar, aku mau catat tuh apa bedanya. Jangan jadikan buku brosur ya, dan jangan juga brosur dijadikan buku gitu. Dan teman-teman jadilah penulis buku, bukan produsen buku. Iya. Gitu. Betul. Silakan Bung Tony. Bung Tony jangan nganggur dong, kita ambil alih. Aku dikuasai oleh Kaita dan Pak Doni. Ya, karena kita belajar banyak sekali sore ini dari bayangkan saya punya 24 novel loh. Ini yang ke-25 ditulis, tapi saya juga dapat banyak sekali insight baru dari kelas sore ini gitu. Artinya kan belajar itu bisa dari mana saja dan nggak pernah berhenti gitu. Seneng banget hari ini. Dari teman-teman yang bertanya pun kita belajar. Iya, betul. Setuju. Silakan Ton, kalau mau di-mute Kak Ita silakan loh. Aku mute sendiri. Yang lain mau nanya boleh. Terima kasih Kak Ita, Pak Doni. Baiklah Bro Talo, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Untuk para teman-teman tentunya yang baru mau belajar menulis atau baru mau terjun ke dunia tulis menulis, saran dari Bro Talo untuk masa kini itu apa? Boleh. Silakan. Pertama, mulailah menulis. Tulislah apa saja, jangan tulis WA, tulis status tulis yang memang serius gitu untuk dipublikasikan. Yang kedua komitmen dengan waktu komitmen dengan ide, fokus, terus tulis dan perkaya diri dengan baca. Jangan lupa, karena menulis itu adalah menuangkan isi kepala kita, bukan menuangkan keresahan kita. Keresahan atas diri kita jangan, tetapi keresahan atas fenomena yang ada di sekitar kita. Dan saya rasa Communicasting Academic bisa memfasilitasi untuk ke depan jika ada yang mau kolaborasi, kita akan sampaikan, kita akan, kalau boleh diizinkan, saya bisa membantu rekan-rekan yang bisa ingin menulis lebih dalam dengan senang hati. Saya bisa jadi editornya. Sebenarnya masih banyak, Bro. Apalagi saya lihat ada mahasiswa di sini. Bagaimana menggunakan referensi manajemen, membuat daftar pustaka yang singkat, cepat, tidak lama-lama. Karena kelemahan kita nulis data ini, aduh, tadi saya copy dari mana ya? Nah, jangan sampai itu. Hal-hal teknis-teknis seperti itu sebenarnya masih, kalau mau dibilang, bisa beberapa hari kita diskusi soal menulis. Tetapi karena ini hanya saya yang pemantik saja, next-nya kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Selamat menulis dan tetap produktif dengan menulis. Terima kasih. Bulan depan kita todong lagi ya, Bro Talo ya. Kita set ya. Nanti bareng Kak Ita juga tentang menulis, tapi yang lebih advance lagi ya. Melanjutkan pasar ini. Boleh. Melanjutkan idenya Pak Yuda ya. Jadi nggak hilang. Jadi kayak ada komunitas. Mungkin gini Kak, bisa ada tulisan-tulisan yang sebelumnya masuk ke kita. Sehingga ada studi kasus. Oke. Kalimat yang dibentuk seperti ini akan lebih bagus kalau ketika kita merubah susunan kalimatnya. Jadi ada case langsung gitu. Itu bagus. Simulasi ya. Iya, betul. Nah, begini, sebelum
apa yang didiskusikan ini menjadi angin yang terbang ya, tidak nyangkut, silahkan kalau memang Bapak Ibu serius, saya menawarkan kalau misalnya Brotalo ini bantu kita tuh banyak sekali ya, bukan cuma di kelas ini ya. Bahkan kami ada buku kolaborasi juga yang akan segera terbit, itu Brotalo juga itu. Jadi editornya itu gitu. helpful sekali loh. Memang ini Brotalo luar biasa. Ini pasti kalau sudah dipanggil Tuhan masuk surga langsung ya. Tiketnya udah penuh, tiketnya ke surga udah penuh. Baik Cuma sekali. jangan berangkat sekarang ya, nantilah kalau bukunya sudah banyak yang jadi lagi. Kalau memang teman-teman serius, silahkan catat nomor teleponnya Brotalo, bukan nomor telepon saya. Karena saya sibuk bikin buku baru. Begini, kalau memang, baru saya mau nanya, langsung sudah ada di share kan, silahkan, kalau serius, mau kolaborasi, nanti silahkan diskusi dulu sama Brotalo. Kalau memang komunitasnya ini bagus, banyak, Communicasting siap memfasilitasi, ya kan? Nah, ini yang kami lakukan kok sekarang ini, mempertemukan saling jadi apa ya istilahnya, maklar kebaikan. Ya, kalau teman-teman mau belajar menulis, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, masing-masing tulis 1 chapter, 2 chapter, 2 bab, ya kan? Selama temanya bisa nyambung gitu kan, kita kolaborasikan. Sulit ke penerbit major, ya, Communicasting bersedia memfasilitasi. Nah, tentu saya akan tergantung ketersediaan waktunya Brotalo, ya. Maka dari itu nomor handphonenya lah yang kita minta, gitu kan? Kalau beliau sudah oke, dimasukkan semua dalam grup WA khusus, ya kan? Ya, undang saya juga, undang Kak Ita, ya kan? Kak Ita harus tanggung jawab gitu kan, sama undang Tony. Nah, kita gabung di situ, kita kolaborasi, bikin 1 buku. Silahkan ya. Nanti setiap bulan, tentu komunikasi kan selalu ada kelas ya, online kelas tiap minggu ya. Nanti bulan depan kita set lagi kelas lanjutan untuk menulis, tapi sudah lebih advance ya. Terima kasih sebelumnya, Brotalo ya. Kita berikan tepuk tangan buat narasumber kita juga Kak Ita, thank you Kak Ita, ini kakak saya yang luar biasa, selalu setia saya todong kapanpun ya kan. Thank you juga buat Tony yang sudah memandu acara kita, dan saya bingung kenapa tiba-tiba saya jadi moderator. Saya kembalikan kepada Oke, baik, terima kasih banyak Pak Doni, Kak Ita, dan tentunya narasumber kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Brother Talo, luar biasa. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semuanya atas partisipasinya untuk kegiatan sore hari ini. Mari kita tutup dengan foto bersama. Baik, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Boleh bawa properti ya? Oh, boleh dong. Selama yang punya buku itu mengizinkan ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Wah, sekarang pakai kumis Ko Miguel ya. Mantap. Wah, Pak Yuda, thank you. Buku kita sama. Woi, ada Dendi. Kalau mau lihat panda yang asli ada di sini. Ada yang asli. Ke kamera ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semuanya atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Communicasting Academy selanjutnya. Tunggu di WhatsApp grup Communicasting Class ya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita, Brotalo. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Ya.